Nia Dinata Nia sendiri ini sebagai di dalam monolog di tepi sejarah kali ini dengan judul Suamiku Oto dan Bel Pintu. Saya penulis bersama Kang Ahda dan juga sutradara. Sebenarnya 1 tahun iya, karena Oktober 2022 saya bertemu dengan Happy waktu saya lagi ke Bali. Biasa kita suka pasti ketemu kan, udah kayak keluarga ya, kayak adik ya. Terus Happy nanya, teh lagi ngapain? Aku bilang, oh aku tuh sebenarnya lagi nulis buku tentang Aki Oto, kakek buyutku, tapi dari sudut pandangnya istrinya, Ibu Sukira. Hah, kok dari sudut pandang istrinya? Aku dari lahir sampai aku lulus SMA, aku masih sama beliau setiap ke Bandung. Karena kan kita kalau weekend dulu Jumat Sabtu Minggu di Bandung, ke Bandung kan. Hah, yang bener teh, beliau umurnya sepanjang itu? Iya, aku bilang. Semua cerita-cerita tentang perjuangan Aki Oto dan kenapa aku senang sejarah karena didongengin sama dia. Ayo atuh teh bikin di tepi sejarah, dia gitu. Terus aku bilang ayo. Ya udah, jadi prosesnya sih seperti itu, tapi semuanya memang sudah kayak apa ya, timelinenya gitu, karena ada tahun segini tuh sebenarnya itu dari yang aku rencanakan di buku gitu loh. Ya udah tinggal ditranslate. Dan Kang Ahda kan, aku kan Sunda palsu. Jadi Kang Ahda yang mengolah bahwa ini Sundanya tuh gini, ngomong ini, kayak korannya tuh ternyata sifat tahunan. Korannya Aki pertama aku taunya cuman, oh Akiku tuh dulu pemret koran Cahaya. Enggak, kata Kang Ahda. Sebelumnya ada koran Sunda sifat tahunan. Oke, terus kita riset lagi sama sejarawan Iip Yahya yang pernah menulis buku tentang Aki Oto gitu. Jadi kita bolak-balik dan prosesnya sangat menyenangkan, apalagi buat aku yang suka sejarah, bukan karena personal ya, tapi di situ aku bisa melihat itu sangat relevan dengan sekarang. Banyak orang hilang yang juga belum ketemu, dari mulai ya tahun 60-an sampai reformasi, sampai bahkan setelah reformasi Munir pun hilang, istrinya juga ditinggalkan, Mbak Suci. Maksudnya setiap ada orang hilang tuh aku tuh selalu kepikirannya ke eyang buyut aku ini. Kayak, ih dia kan juga dulu mengalami itu, dia kan juga dulu mengalami itu gitu loh. Tapi kita nggak pernah dengar ceritanya dia, ya cicit-cicitnya cucunya dengar, tapi publik tuh nggak tahu rasanya jadi dia gitu. tapi untuk Kendalanya kendala ya, risetnya sendiri pasti kalau ada riset kendala juga. kendalanya aku alhamdulillah ada Kang Iip Yahya. Dia udah nulis 2 buku tentang Aki Oto, tapi memang bukan tentang Eyang Sukirah ya. Terus ada Ibu Nina Lubis, di tahun 2000 Ibu Nina Lubis menulis buku Si Jalak Harupat judulnya, itu tentang Aki Oto, tapi banyak dari wawancaranya beliau dengan Eyang Sukirah. Karena kan buku Eyang Sukirah meninggal tahun 89. Jadi dia 11 tahun setelah Eyang Sukirah tuh dia menulis semua hasil wawancaranya dia. Jadi sebenarnya kalau dari riset sih alhamdulillah kalau bahan tertulisnya ada semua. Tapi memang mungkin ada 80%, cuman kayak foto, kayak jas-jasnya Aki itu semua dijual sama Eyang Sukira waktu sebelum dia menemukan, oke saya batik aja gitu. Jadi apa yang ada di rumah kan yang bisa dijual dong gitu. Dari dia 6 tahun menunggu kabarnya apa sih suamiku kan, itu 6 tahun sampai dimakamkan pun hanya pasirnya saja. Kalau penentuan pemain aku dari awal cuman bilang aku kayaknya nggak kepengen casting banyak-banyak deh, pemain tuh pilihanku cuman Maudy atau Happy. Terus Happy gini, kan aku produserin aku nggak sanggup, oke Maudy deh gitu. Pas ngobrol sama Maudy, kenapa Maudy? Karena aku ingat waktu pas Ibu Nina Lubis launching buku di tahun 2000, Si Jalak Harupat, MC-nya Maudy. Jadi kami sekeluarga datang, oh MC-nya si yang main Sidul gitu kan waktu itu ya. Ya kemudian aku berkenalan sama Maudy segala macem. Jadi harusnya sih dia kayak udah nyambung ya dari dulu gitu ya, ingatan akan cerita ini gitu. Dan ternyata dia sangat terbuka dan sangat, iya oke teh, aku juga dulu nge-MC ya, kayaknya emang udah panggilan kali gitu. Jadi aku sangat berterima kasih dan dedikasi dia luar biasa.
luar biasa. Dan gantinya sendiri benar-benar cepat. Bener-bener cepet banget. Emang ini benar-benar direncanakan? Direncanakan. Karena aku bilang gini, ini prosesnya tahunnya beda-beda. Oke, nggak perlu semuanya setiap ganti ini ganti baju, tapi paling nggak ganti kain, nanti ganti kebaya. Jadi kan maksudnya ada ini dan soalnya aku kebayanya tuh kebaya dari beliau almarhum yang diwariskan ke aku. Jadi aku pikir kalau mau dipakai itu langsung terbawa gitu. Jadi aku pikir ya memang harus ganti, tahunnya juga ganti gitu. Dan kita latihan tuh sampai kita timing. Jadi setiap latihan tuh kayaknya cuman kayak 3 kali latihan tanpa baju. Latihan selanjutnya tuh udah pakai baju sambil kita bikin backstage pura-pura, ayo lari, ganti gitu. Dan mungkin karena aku latar belakangnya film, jadi aku bikinin transisinya seperti kayak film dari foto-foto keluarga yang ada, kita bikin kayak bergerak gitu. Ketemu ya? Enggak, tadi yang jam 3 soalnya. Iya, aku sih pas keluarga aku terus terang aku nggak berani deket-deket mereka karena aku takut. Kan namanya orang Sunda ngomongnya ngejeblak ya. Aku takut, aku bener-bener di FOH nggak berani turun karena aku pikir aduh kalau mereka pikir ibu saya nggak kayak gini. Ya kan nenek saya nggak kayak gini, ibu mertua saya nggak kayak gini, itu kan yang masih ada semua. Tapi pas aku nanya kan, turun deh liatin dari penonton gitu kan, rekamin videonya di FOH dibawain lagi. Mereka semua menitikan air mata sampai terisak-isak. Terus akhirnya aku turun, pas udah di itu yang pertama kali dipeluk tentu saja Maudy oleh istrinya Rahmadi yang tadi kecil. Ya, Nin Chandra kita bilang, jadi dia adalah mantu ya. Kamu persis ibu, dia bilang gitu. Jadi begitu Nin Chandra udah ngomong gitu, aku udah lega. Ya Allah, ya udah. Jadi apa yang aku ingat tentang buyutku ternyata sama seperti apa yang diingat oleh Nin Chandra, oleh Aki Mamat, oleh Nin Utik gitu loh. Ya harapan aku sih, aduh amin. Sebenarnya gara-gara ini tuh aku kepikirannya kenapa. Sebenarnya kan orang kalau mikir film sejarah layar lebar pasti epic mahal gitu ya. Tapi kan sebenarnya Ibu Sukira ini di rumah. Dia adalah orang yang sangat domestik, tapi pikirannya tidak domestik gitu. Jadi aku pikir sebenarnya kita bisa membuatnya menjadi sinema ya. Insya Allah semoga semesta mendukung. Kemudian